belajar tentang menjadi utusan Tuhan. Temanya menjadi utusan Tuhan. Utusan Bapak Ibu bisa dipahami menjadi dua sudut pandang. Ya, yang pertama sudut pandang status atau jabatan, yang satu utusan dalam sudut pandang kodrat. Ya. Utusan. Ini dalam bahasa Yunaninya apostol atau rasul. Masalahnya kita tidak pernah diangkat jadi rasul. Tetapi kita ya utusan. Nah itu ya. Jadi utusan bisa dipahami sebagai status atau jabatan. Jabatan. Bisa juga dipahami sebagai kodrat. Ya. Kodrat atau keberadaan. Ini berbeda Bapak Ibu. Ya. Meskipun kata yang dipakai sama. Kita akan baca Markus 13 ayat 13 sampai dengan 19. Silakan. Markus 13 ayat 13 sampai 19. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Markus 3 ayat 13. Maaf, salah ngomong ya saya. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Markus 3 ayat 13 sampai 19. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit, ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Baik, Bapak Ibu, Markus 3 ayat 13 sampai 19 ini berbeda dengan Markus 1 ayat 16 sampai 20. Ya. Di Markus 1 ayat 16 sampai 20 itu Tuhan Yesus memilih atau memanggil murid-muridnya yang pertama. Jadi berawal dari Tuhan Yesus tidak punya murid, lalu memanggil Simon, memanggil Andreas, memanggil Yakobus, memanggil Yohanes. Ini murid yang pertama. Sambil jalan, murid-murid itu bertambah banyak. Ya, bahkan lebih dari 12. Nah, di Markus 3 ayat 13 sampai 19 dikatakan, ya bisa dikatakan lebih tepat memilih 12 rasul untuk mendampinginya atau orang-orang yang akan diutusnya. Beda ya.
Markus 1 adalah awal mula Tuhan Yesus memilih murid. Markus 3 ayat 13 sampai 19, dari banyak murid, ingat ya murid Tuhan Yesus itu hampir 70 dikatakan, 70 murid. Nah, kira-kira di Markus 3 ayat 13 sampai 19, jumlah murid sudah hampir 70. Dari antara orang banyak itu, hampir 70 itu, dipilihlah 12 rasul untuk mendampinginya keliling Israel, keliling Kanaan. Ingat ya, sampai dengan saat ini, ya sampai dengan pembahasan kita hari ini, Yesus belum ke Yerusalem loh. Yesus itu masih ublak-ublak sekitar Galilea. Belum ke Yerusalem. Nah, jadi Yesus memilih 12 murid ini untuk dibawa ikut pergi ke Yerusalem. Jadi Yesus memilih 12 murid, artinya juga 12 rasul, untuk mendampingi Yesus keliling Kanaan, keliling Yudea. Itu. Jadi murid Yesus bukan 12 sebetulnya, murid Yesus itu banyak, hampir 70, bahkan dikatakan 70 murid. Tetapi dipilih 12 untuk yang ikut trip, untuk ikut dalam perjalanan Yesus ke Yudea. Ingat ya, ini beda. Murid-murid bisa jadi saat itu lebih dari 12 orang, mungkin hampir 70. Tetapi untuk menjadi pendampingnya, yang kemanapun Yesus pergi, selalu menyertai Yesus, hanya terpilih 12. Kok 12 Pak? Kenapa enggak 15? Kenapa enggak cuma 7? Kalau 7 kan lebih ngirit Pak, biayanya. Enggak. Hal ini bukan kebetulan Bapak Ibu, sebab 12 rasul yang mendampingi Yesus adalah tradisi Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, 12 itu angka kesempurnaan. Dalam tradisi Yahudi, angka 12 itu melambangkan kepenuhan, kelengkapan, kesempurnaan. Ya, khususnya dalam konteks kepemimpinan dalam sebuah persekutuan. Jadi angka 12 itu ada maksudnya. 12 suku Israel, gitu ya. Itu angka kesempurnaan. Dalam tradisi Bapak Ibu, ya dalam tradisi Yahudi, untuk doa bersama itu harus memenuhi kuota. Untuk doa bersama minimal orang dewasa 10. Minyan namanya, minyan. Ini adalah jumlah minimal orang Yahudi dewasa yang diperlukan untuk mengadakan doa dalam ibadah-ibadah publik. Kalau kurang dari 12, tidak bisa menjadi ibadah umum, tidak bisa. Menjadi ibadah persekutuan, tidak bisa. Dalam ibadah bersama atau persekutuan minimal 10 orang. Itu minyan namanya. Bukan menyan ya, minyan. Ini harus utuh. Makanya Yesus pilih 12. 2 itu apa? Pemain cadangan. Halo. Salah satu sakit, salah satu berhalangan, masih ada 2. Kan minimal 10. Maka Yesus pilih 12. 2 sebagai cadangan. Pada saat, ingat ya, pada saat Yudas memberontak. Pada saat Yudas memberontak. Masih bisa enggak ibadah? Bisa. Enggak ada masalah Yudas memberontak. Masih ada 2. Masih ada 11. Jadi mereka bisa. Itu ya. Jadi bukan kebetulan murid Yesus 12, tetapi sudah direncanakan karena ada tradisi-tradisi Yahudi yang harus digenapi. Ya. Tanpa kehadiran minyan, tanpa kehadiran minimal 10 orang dewasa, ibadah tersebut tidak boleh dilaksanakan. Tidak bisa. Itu, ya.
Itu alasan pertama. Alasan kedua, dalam perjanjian lama, bangsa Israel terbagi menjadi 12 suku. 12 putra Yakub yang disebut Israel. Dengan memilih 12 murid yang kebanyakan orang Galilea, wilayah bangsa-bangsa, Yesus seakan-akan mendirikan kembali Israel yang baru. Bukan secara biologis atau politik, tetapi secara rohani. Yesus secara spirit ya membentuk Israel yang baru berdasarkan iman, berdasarkan ketaatan, bukan berdasarkan biologis keturunan Yakub. Israel yang baru tidak didasari keturunan Yakub secara biologis, tetapi ketaatan seorang murid. Halo. Jadi semua ada maknanya. Kenapa 12 murid? 12 suku Israel. Israel yang baru bukan karena biologis, bukan karena keturunan Yakub. 12 suku Israel yang baru adalah 12 orang yang taat. Meskipun satu gagal, 11 berhasil. Kita baca yuk, Roma 2 ayat 28 sampai 29. Roma 2 ayat 28 sampai 29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Ya, ini Paulus menjelaskan yang disebut Yahudi sejati, yang disebut Israel sejati, bukan orang yang sunat secara biologis seperti keturunan Yakub. Yang disebut Israel sejati, anak Allah sejati adalah mereka yang sunat secara hati. Ini loh yang sedang dibangun oleh Tuhan Yesus, yang ditangkap pesannya oleh Paulus. Masalahnya orang Kristen banyak minder gitu ya. Seolah-olah yang Israel beneran itu yang di sana yang lagi perang itu, bukan. Israel sejati adalah mereka yang mau membersihkan hatinya. Itu. Bapak Ibu, murid berbicara tentang orang yang mau belajar. Murid berbicara tentang orang yang mau dididik. Dan yang mau dididik banyak. Seperti saya katakan tadi, jumlah murid Yesus hampir 70. Itu mau dididik semua. Tetapi untuk menjadi rasul secara status maksudnya, atau menjadi utusan secara status, secara jabatan, Kristus yang memilih. Halo. Coba munculkan tadi ayat tadi. Markus 3 ayat 14. Ya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dari hampir 70 orang itu, Yesus menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Menyertai kemana? Keliling Kanaan. Untuk menyertai Yesus ke Yudea, ke Yerusalem. Yang terkenal akhirnya 12 ini memang, tetapi sebetulnya murid Yesus itu ada 70. Bapak Ibu, dalam beberapa teks, ia menetapkan 12 orang. Di beberapa teks ada dikatakan ia menetapkan 12 rasul. Jadi ini penetapan 12 rasul. Menjadi rasul atau utusan bukan sembarang murid bisa mengemban tanggung jawab ini. Ya, menjadi rasul atau utusan bukan sembarang murid. Yesus yang memilih. Rasul atau utusan Kristus dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Seorang utusan membutuhkan panggilan khusus secara spiritual.
Bukan sekedar karena memiliki bakat dan minat dalam teologi atau pastoral. Aku minat jadi pendeta. Aku bakat loh jadi pendeta. Aku pinter bicara. Aku tak jadi pendeta saja. Enggak bisa. Sebetulnya jadi seorang pendeta, gembala atau utusan itu harus ada panggilan spiritual. Ya. Bahkan 12 murid ini dipanggil secara jelas, secara harafiah. Betul ya? Secara harafiah paham ya? Jadi Yesus saat itu masih ada, 12 murid, 70 murid ada dan dia pilih kamu. Ini secara harafiah. Sekarang Yesus tidak ada, minimal ada panggilan spiritual, ada beban enggak? Ada beban enggak untuk menyampaikan kebenaran? Ada beban enggak untuk mendampingi jiwa-jiwa dalam menghidupi keselamatannya, dalam mengerjakan keselamatannya. Jadi bukan sekedar bakat dan minat jadi pendeta. Cita-citamu apa nak? Pendeta, lalu jadi pendeta. Enggak bisa loh. Ada panggilan Tuhan enggak di situ? Ini sesuatu yang khusus, nanti akan kita pelajari. Bapak Ibu, rasul atau utusan Kristus dipilih oleh Tuhan Yesus sendiri. Seorang utusan membutuhkan panggilan khusus secara spiritual, bukan sekedar memiliki bakat dan minat dalam hal teologi dan pastoral. Perlu panggilan. Ya, perlu panggilan. Bapak Ibu, di dalam tradisi gereja purba, ya gereja purba ini ortodok dan katolik, ya ortodok dan katolik ini gereja purba, gereja yang paling tua. Dalam tradisi gereja purba, mereka merasa, ya mereka percaya bahwa suksesi rasuliah itu secara historis. Saya ulangi, dalam gereja purba, mereka percaya bahwa suksesi rasuli itu harus secara historis. Secara historis itu maksudnya Yesus memberi kuasa kepada para rasul. Betul? Ayat 14 tadi. Milih 14. Dari 12 murid itu, 12 rasul itu menetapkan uskup-uskup di setiap kota yang mereka layani. Ya. Uskup-uskup itu pada akhirnya sebelum mereka meninggal dunia, mereka harus meneruskan kepada murid-muridnya. Paham ya? Ini tidak terjadi di gereja Protestan. Karena gereja Protestan ini hasil dari perpecahan. Kalau gereja Katolik, Paus sebagai uskup Roma itu adalah penerus Santo Petrus. Ya. Contoh lain, Ignatius dari Antioquia itu adalah murid langsung Rasul Yohanes yang menjadi uskup Antioquia. Murid Yesus, Yohanes, betul ya, dari Yesus dulu, memilih Yohanes. Yohanes memilih Ignatius. Ignatius memilih Polikarpus. Halo. Polikarpus memilih Irenaeus. Yesus mati tahun 30, Yohanes mati tahun 104. Kalau nggak salah Irenaeus mati sekitar 200 berapa itu ya. 202. Jadi pada saat Yohanes berguru pada Yesus, Ignatius masih kecil, sudah ada. Dan bahkan mungkin sudah ikut Yohanes.
Kalau nggak salah dalam tradisi gereja, salah satu anak kecil yang dipangku Yesus itu Itaksius. Ini ada dalam sejarah gereja. Protestan nggak ngerti begini-begini. Karena Alkitab tok, yang penting Alkitab saja. Itu kesalahan Protestan. Padahal sejarahnya di gereja banyak. Jadi pada saat Irenaeus hidup, bisa jadi Ignatius masih hidup. Ajaran Yesus kepada Yohanes A. Ignatius ke Polikarpus A. Polikarpus ke Irenaeus A. Enggak boleh berubah ini. Ini suksesi secara historis, ya. Dalam Protestan umumnya, ya dalam Protestanisme umumnya menolak suksesi rasuli ini secara literal. Ya, Protestan menolak suksesi rasuli secara harafiah atau historis. Protestan lebih menekankan panggilan spiritual oleh Roh Kudus. Nah, dasarnya Protestan juga ada, enggak berarti ngawur, meskipun kenyataannya banyak yang ngawur. Tetapi dasar Alkitabiahnya Protestan, seseorang yang dipanggil sebagai utusan oleh Tuhan, itu lebih penting didorong oleh Roh Kudus. Daripada sekedar harafiah guru murid, guru murid, guru murid. Paham ya? Bagi Protestan, seseorang menjadi murid atau belajar dan terpanggil secara spiritual menjadi utusan Tuhan, maka dia berhak atau memiliki tanggung jawab memberitakan Injil. Terpanggil enggak? Kalau tidak terpanggil ya jangan. Kalau terpanggil, ya boleh. Meskipun dia tidak pernah berguru pada muridnya Yesus. Dia membaca Alkitab, dia dibukakan, dia mengerti. Dia boleh jadi utusan. Bagi Protestan itu. Paulus umumnya digunakan sebagai prototipe utusan model begini. Paulus kan bukan murid Yesus, betul ya? Paulus juga bukan murid dari 12 murid, betul ya? Paulus adalah pembunuh atau penganiaya murid sebetulnya. Paulus digunakan sebagai prototipe utusan yang bukan melalui suksesi rasuliah. Paulus menyatakan dirinya dipilih oleh Tuhan langsung. Ini loh panggilan spiritual. Ini yang dipakai Protestan sebagai dasar. Kalau kamu terpanggil ya silahkan. Seperti Paulus terpanggil juga enggak ada masalah. Kita baca yuk Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jelas ya? Dari Paulus, seorang rasul. Bukan karena manusia, dari Paulus. Dia menyatakan dirinya rasul. Yang bukan dari manusia, yang bukan karena manusia, yang bukan dari 12 murid. Juga bukan karena seorang manusia, enggak ada yang ngangkat saya. Tetapi melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Kapan? Pada saat perjalanan ke Damsyik, dia ditemui oleh Yesus. Dia melihat cahaya. Paulus bertanya, siapakah engkau? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Nah, Paulus memahami itu sebagai panggilannya sebagai rasul. Jadi Rasul Paulus menjadi rasul bukan karena suksesi rasuliah dari guru ke murid, murid ke muridnya murid, tidak. Tetapi panggilan spiritual, ya, pengalaman pribadi, gitu. Baca yuk pasal 2, Galatia pasal 2 ayat 6. Galatia 2 ayat 6.
Dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, bagaimana kedudukan mereka dahulu, itu tidak penting bagiku. Sebab Allah tidak memandang muka, bagaimanapun juga. Mereka yang terpandang itu tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Ya. Mengenai mereka yang dianggap terpandang, siapa itu? 12 rasul. Bagaimana kedudukan mereka dulu itu tidak penting, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu, mereka 12 murid itu tidak memaksakan sesuatu apapun terhadap dia. Bahkan kelak gitu ya, 12 murid bersepakat, berjabat tangan untuk melayani bersama, untuk menyebarkan nama Yesus, untuk memberitakan Injil bersama. Paulus untuk orang non-Yahudi, 12 murid untuk orang Yahudi. Begitu Bapak Ibu. Jadi jangan dipermasalahkan ya. Karena sebetulnya orang-orang gereja purba itu mempermasalahkan Protestan itu tidak sah. Protestan itu enggak sah, ya betul, enggak sah. Keimaman Protestan itu enggak sah. Kenapa? Tidak ada suksesi rasuliah. Kita ini dianggap bidat sama ortodok. Dulu Katolik pun menganggap kita sesat. Tetapi setelah Konsili Vatikan II, Protestan dianggap saudara di luar kandang. Ya sudut pandangnya soft, pola pikirnya Katolik lebih berkembang, lebih dewasa. Bapak Ibu, dari dua sudut pandang ini kita tidak perlu mempermasalahkan. Kedua cara panggilan ini semuanya benar, karena Tuhan sendiri yang mengatakan, betul ya? Yesus memanggil 12 murid secara harafiah. Yesus memanggil Paulus secara spiritual. Dua-duanya benar kok. Ya. Bahkan sebetulnya kalau mau kita pelajari, masing-masing sudut pandang, ini ada sisi positif dan negatifnya. Nah ini yang penting kita belajar, supaya kita bisa memahami ajaran mana yang seharusnya kita dengar. Dan bagaimana seharusnya kita bersikap. Ini yang penting. Pertama, suksesi, tahu ya suksesi ya, kepemimpinan, suksesi secara historis. Dari Yesus ke Yohanes, Yohanes ke Ignatius, Ignatius ke Polikarpus, Polikarpus ke Irenaeus, terus ke bawah. Ya, ini ada kelanjutannya. Ya, suksesi secara historis ini membuat tertib dan kokoh dalam tradisi pengajaran. Namun lemah dalam progresivitas pemikiran. Suksesi historis membuat jemaat jauh dari penyesatan. Jauh dari penyesatan. Kenapa? Dari Yesus ke Yohanes, Yohanes ke Ignatius, yang dijelaskan A. Maka Ignatius menjelaskan ke Polikarpus juga A. Tidak boleh berubah ini. Polikarpus ke Irenaeus juga A. Enggak boleh A1, A2, enggak boleh. A ya A. Gitu loh. Idealnya seperti ini, tetapi kenyataannya ya dalam sejarah konsili terjadi perubahan. Ya. Sehingga apa yang diputuskan oleh konsili tidak pasti benar. Idealnya benar karena begini, idealnya benar. Ini sudah benar realnya, kenyataannya pada saat konsili jika peserta konsili mayoritas yang menang ya, maka teologi bisa berubah. Kalau dulu apa kata Yohanes, Yohanes kata Ignatius, Ignatius Polikarpus, Polikarpus Irenaeus. Tetapi begitu uskup ini sudah banyak dan ada satu pandangan yang dipermasalahkan, mereka konsili, mereka bersidang. Gimana sebetulnya?
Nah masalahnya ini bisa berubah dari apa yang diajarkan Tuhan Yesus, dari apa yang diajarkan Yohanes, ini bisa berubah. Kenapa? Ya karena nggak semua orang cerdas kan. Akhirnya uskup-uskup yang banyak ini voting, suara terbanyak yang menang. Nah disinilah teologi bisa berubah. Gitu ya. Tetapi cek. Dalam konsili ini teologi bisa berubah. Tetapi sulit ya, karena ini sudah pakem, harafiah gitu ya. Kemungkinan berubah sulit kecuali konsili. Dan mengadakan konsili itu tidak gampang Bapak Ibu. Karena semua uskup harus datang. Dan zaman dulu tidak seperti zaman sekarang naik pesawat sampai. Zaman dulu tuh perjalanan jauh, ya, banyak hambatan, kadang-kadang tidak memenuhi quorum, banyak gitu ya. Ini cara menjaga teologi tetap kokoh gitu. Nah, contohnya ya, tapi kita enggak bahas sampai dengan konsili. Contohnya, Irenaeus murid Polikarpus, betul ya? Polikarpus muridnya Ignatius. Ignatius muridnya Yohanes. Ini ajarannya sama Bapak Ibu. Irenaeus menekankan bahwa Kristus memiliki peran penting dalam keselamatan manusia. Tetapi peran ini adalah bagian dari rencana Allah. Yesus tidak jalan sendiri. Yesus datang sebagai utusan Bapa. Keselamatan manusia adalah rencana Bapa yang dikerjakan oleh Kristus. Ini jelas. Ya. Irenaeus menekankan pentingnya inkarnasi. Pentingnya anak Allah menjadi manusia. Irenaeus menekankan ya, penebusan sebagai kunci untuk memahami keselamatan manusia. Ini Irenaeus. Nah, yang penting ini. Menekankan pentingnya inkarnasi sampai sekarang berlanjut gitu ya. Menekankan penebusan sebagai kunci pemahaman keselamatan manusia ini sampai sekarang berlanjut. Nah, satu ini yang penting yang berubah di konsili. Irenaeus juga membahas tentang subordinasi Kristus pada Allah Bapa. Ia percaya bahwa Kristus adalah subordinat kepada Allah Bapa dalam hal kekuasaan dan otoritas. Itu ajaran Irenaeus yang diterima Polikarpus, yang diterima Ignatius, yang diterima Yohanes. Tetapi ini bisa berubah pada saat konsili. Yesus tidak lagi subordinat, tetapi dianggap sehakikat sederajat di konsili Nisea. Paham ya? Ini lebih kuat sebetulnya. Tetapi bukan berarti tidak bisa berubah. Di konsili kalau kalah perdebatan, kalau kalah voting, ya kalah. Akhirnya berubah. Jadi sebetulnya teologi yang benar itu sebelum konsili. Bapak-bapak gereja, Irenaeus, Origen, semua menyatakan bahwa Yesus subordinat. Yesus adalah utusan Allah, disubordinasi oleh Allah. Itu yang betul. Dia inkarnasi, dia anak Allah yang pra-eksisten, menjadi manusia. Itu. Ini teologi yang asli, sebelum Nisea. Begitu Nisea, Yesus dianggap sehakikat sederajat. Itu pentingnya suksesi secara harafiah. Ya. Lebih kaku, tapi lebih terjaga. Meskipun akhirnya ya berubah juga. Namun dibanding dengan panggilan pribadi secara spiritual, ini membuat pengajaran berkembang dan berprogres tanpa batas. Ya. Namun panggilan pribadi ini karena subjektif menjadi rentan terhadap penyesatan.
ini kan nyambung terus ya. Lalu tiba-tiba beberapa ratus abad kemudian, beberapa ratus tahun kemudian, beberapa puluh abad kemudian, muncul seseorang namanya A. Dia merasa terpanggil menjadi hamba Tuhan. Lalu dia buat teologia sendiri. Subjektif kan? Sesat enggak? Kecenderungan sesat semakin besar. Karena dia sok tahu, dia enggak mengerti teologi pada mulanya. Tiba-tiba dia bisa berpikir begini, begitu, begini, begitu. Bukan pasti salah ya. Kalau teolog ini belajar dari semula, belajar mendalam bagaimana teologi sebetulnya, bagaimana pandangan yang betul, ya bisa benar. Tetapi kalau dia terobsesi menjadi seorang yang terkenal, sehingga khotbah-khotbahnya itu bombastis, sehingga dianggap nyeleneh, sehingga dianggap unik, ini bahaya. Akhirnya bisa menyesatkan. Panggilan pribadi, ya, karena subjektif menjadi rentan terhadap penyesatan. Tanpa konsili Bapak Ibu, konsili saja bisa salah, ya. Dengan konsili saja bisa salah. Apalagi tanpa konsili. Pendapat pribadi yang subjektif menjadi dominan tanpa koreksi. Ini bahaya. Sangat rawan kesalahan sebab setiap manusia memiliki celah dalam berpikir atau ketidaktahuan. Halo. Saya tiba-tiba ngarang bebas. Gitu ya. Atau saya tiba-tiba punya pendapat, saya tiba-tiba punya teologi, dan saya nyatakan ini paling benar. Karena Anda ngefan sama saya, Anda nurut-nurut saja. Berbahaya enggak? Bahaya. Sebetulnya Bapak Ibu, teologi yang benar adalah harus dikonsilikan memang. Konsili saja bisa salah, apalagi tidak konsili. Karpe dewe, buah pikiran manusia akhirnya. Ini jadi masalah. Di Kisah Para Rasul 15, itu konsili pertama. 12 murid kumpul dengan Paulus untuk membicarakan apakah orang percaya Yesus harus jadi Yahudi. Paham ya? Itulah konsili pertama. Dari keputusan konsili pertama itulah kita orang percaya Yesus tidak perlu jadi Yahudi, enggak perlu sunat. Itulah teologi Kristen. Teologi Kristen itu hasil kemufakatan, ya, hasil pendalaman, hasil teologi yang dibicarakan, didiskusikan di antara orang-orang yang memang mengerti ajaran Tuhan. Enggak kata satu orang paling benar. Halo. Pak David milih yang mana? Milih yang ini. Saya percaya apa kata Iranius. Yesus ilahi, pra-eksisten yang menjadi manusia. Dia adalah subordinat Allah. Dia tunduk sebagai utusan Allah. Ini yang benar. Halo. Karena dari semula begini. Di abad kedua Bapak Ibu, itu sudah muncul, ya, sekarang ditemukan berkas-berkas arkeologi, pemujaan terhadap Yesus. Yesus memang ilahi. Jadi mereka bukan hanya menyembah Allah, dia juga memuliakan Yesus sebagai utusan. Yesus bukan manusia biasa. Itu teologi abad pertama. Halo. Ya saya pasti ikut yang ini. Saya percaya yang ini. Kenapa? Karena ajarannya turun-temurunnya jelas. Ini ajaran Yohanes. Kalau Anda baca Yohanes, Yesus itu ilahi banget.
Sebelum Yohanes menuliskan Injil Yohanes, orang bingung. Ada yang berpikir Yesus manusia biasa, ada yang berpikir Yesus dewa, ilahi. Yohanes ngomong, dia anak dewa, dia anak Allah maksudnya. Itu yang menjadi manusia. Ini jelas Bapak Ibu. Bukan apa kata 1-2 orang. Bapak Ibu, itulah sebabnya kita sebagai pengikut Kristus Bapak Ibu dianugerahi otak sehingga mampu membaca dan berpikir. Tidak boleh sekedar menerima ajaran, tetapi sudah seharusnya kita ikut kritis dan mengkoreksi setiap ajaran. Kemampuan berpikir logis adalah anugerah Tuhan yang harus dimaksimalkan demi kebenaran yang harus kita temukan, kita pahami. Kalau kita cuma percaya satu orang karena kita ngefans, karena kita berpikir dia baik, bisa jadi salah. Bagi kita dengan pemahaman yang benar, yang telah kita miliki, lakukan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Bapak Ibu, yang paling penting dalam hidup kita, tanpa panggilan suksesi historis atau tanpa panggilan spiritual pun, untuk menjadi rasul maksudnya secara jabatan, Yesus mengatakan kita adalah terang dan garam. Betul ya? Inilah keberadaan atau kodrat kita yang penting sebagai utusan Tuhan. Bapak Ibu, utusan dalam arti status jabatan ini tidak bisa kita perdebatkan, ini memang sudah ada aturannya. Suksesi rasuliah secara historis atau panggilan secara spiritual. Betul ya? Tanpa suksesi dua macam ini, kita secara kodrat juga utusan. Halo? Pak, saya enggak terpanggil. Betul, tapi kamu kan percaya Yesus. Sudah kodratmu sebagai terang, sudah kodratmu sebagai garam. Kamu tidak dipilih oleh muridnya rasul untuk jadi pemimpin gereja, tidak. Kamu juga tidak dipilih secara spiritual. Dalam panggilanmu tidak, dalam hatimu tidak ada panggilan jadi pendeta, tidak ada. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kita tetap utusan secara kodrat. Tuhan Yesus mengatakan pada saat khotbah di bukit, kamu adalah terang dunia. Betul? Ini ngomong sama siapa Yesus? Sama orang banyak, bukan cuma sama 12 murid. Pada saat Yesus di bukit, ya dia berkhotbah, kita adalah terang dan garam. Inilah kodrat kita. Ada panggilan, tidak ada panggilan, lakukanlah yang baik. Ada panggilan, tidak ada panggilan secara status, lakukan yang benar. Amin. Bapak Ibu, menjadi terang tidak perlu izin seseorang. Menjadi terang atau garam tidak perlu izin seseorang. Menjadi terang atau garam tidak perlu izin lembaga apapun. Menjadi terang adalah tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Menjadi terang bukan berarti menjadi pemimpin gereja. Ini tidak usah dipikir ini. Tidak usah dipikir. Saya pun kalau tidak ada panggilan tidak akan jadi begini. Tetapi bukan berarti saya tidak belajar. Bukan berarti saya tidak menjadi terang. Amin. Itu maksudnya. Menjadi terang Bapak Ibu tidak harus menjadi anggota gereja bahkan. Menjadi terang tidak harus menjadi anggota kelompok lokal. Ya, menjadi terang tidak harus menjadi anggota gereja atau kelompok lokal. Nah kalau contoh nih misalnya di sebuah desa gitu ya, tidak ada gereja yang benar. Yang kita tahu ada gereja yang menyimpang, yang sesat istilahnya. Lah masuk kita mau masuk situ? Kan enggak. Gitu. Berarti Bapak Ibu menjadi terang tidak harus menjadi anggota gereja. Apalagi kelompok tersebut mengajarkan yang salah, kita malah tersesat.
Bapak Ibu, menjadi terang atau menjadi garam tidak tergantung orang lain atau gereja tertentu. Dimanapun kita, bahkan suatu saat kita pergi ke tempat yang jauh tidak ada gereja. 100% wilayah itu adalah wilayah non-Kristen misalnya. Jadi terang enggak kita? Ya harus jadi terang. Karena sudah kodratnya, Yesus sudah mengatakan, kamulah terang, kamulah garam. Ada gereja, enggak ada gereja, jadilah terang. Amin. Menjadi terang atau garam, ya menjadi terang atau garam dengan melakukan kasih. Bisa dimulai dari keluarga, bisa dimulai dari lingkungan sekitar kita. Itulah panggilan kita dari Tuhan. Yang penting Bapak Ibu dalam menjadi garam, kita harus jujur. Jangan sok tahu. Kalau ada orang tanya tentang kekristenan, enggak tahu yang ngomong enggak tahu. Enggak usah sok tahu. Begitu. Tetapi yang benar-benar kita tahu dan yakin benar-benar ini benar, lakukan. Jelaskan, beri contoh. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah ya utusan. Ya, kalau kita bongkar, kalau kita dalami, utusan itu macam-macam. Menjadi rasul itu macam-macam. Ada status, ada jabatan. Ya, ini urusan gerejawi. Kalau yang itu kodrat keberadaan, enggak ada urusan sama gerejawi. Tanpa gereja pun kita adalah garam, kita adalah terang. Ayo lakukan yang baik. Lakukan sehingga orang bisa melihat, ini Tuhan yang genah, ini Tuhan yang benar. Nah, itu maksudnya. Kan orang enggak ngelihat gereja. Pada saat kita berbuat baik, mana ada orang tanya, kamu gereja mana? Kan enggak. Pada saat kita berbuat baik, pada saat kita berbuat benar, orang tahunya ini Kristen. Udah gitu aja kan. Amin Bapak Ibu.